Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Louis Mon. Ali Akbar bukan nama lahir saya. Nama lahir saya Louis Montero. Dari usia kurang lebih 13 tahun itu sudah bergabung dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang bertugas di Timur Timur tahun 1983, dan saya bagian dari Angkatan Darat itu, kemudian untuk mempertahankan Timur Timur bagian dari NKRI. Nah, di sela-sela itulah kemudian saya mencoba untuk belajar, juga menulis membaca di sela-sela gerilya itu. Kemudian pada tahun 89 saya dikagetkan satu peristiwa besar, yaitu di mana peristiwa itu Indonesia saat itu sedang dikunjungi salah satu tokoh agama dunia, yaitu Yohanes Paulus II. Begitu sampai di Indonesia, yang membuat saya cukup tercengang dan bertanya-tanya kenapa justru dia melakukan suatu ritual yang sebenarnya dia tidak pernah ajarkan kepada pengikutnya, tapi justru ajaran ritual itu dilaksanakan oleh agama lain, dalam artian agama Islam. Yaitu begitu turun dari pesawat, beliau langsung sujud di atas karpet merah, dan waktu itu disambut langsung oleh Presiden Soeharto di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau mungkin sampai hari ini videonya bisa diputar ulang, bisa dilihat. Saya yakin itu masih ada, dokumennya masih ada. Waktu itu televisi kita satu-satunya hanya TVRI, belum ada televisi swasta yang lainnya. Dan membuat saya penasaran. Kemudian saya bertanyalah kepada beberapa orang, termasuk beberapa tokoh yang ada di kampung saya, termasuk TNI yang ikut menyaksikan peristiwa itu. Saya tanya, apa ini betul yang dilakukan oleh seorang tokoh agama dunia ini? Jangan-jangan saya yang salah. Setelah saya konfirmasikan semua, ternyata hal itu benar. Setelah itu saya mencoba mencari lagi sisi yang lain, yaitu tanya sama salah satu tokoh agama. Waktu itu beliau menjabat sebagai ketua MUI, almarhum. Saya tanya, sebenarnya Islam ini apa? Kok Yohanes Paulus melakukan satu ritual yang sebenarnya tidak diajarkan kepada pengikutnya? Hanya saja beliau mengatakan itu adalah strategi politik yang dimainkan oleh Yohanes Paulus supaya bisa dihormati oleh umat Islam Indonesia, karena umat Islam Indonesia ini adalah mayoritas. Untuk menghormati mayoritas, maka itu dia lakukan. Nah, maka mulai saya ambil kesimpulan bahwa kenapa seorang tokoh agama melakukan intrik politik, untuk menarik perhatian orang lain. Di situ saya katakan bahwa dalam hati saya katakan bahwa ini adalah seorang tokoh agama atau tokoh agama dunia. Di sini dia juga tidak menghargai agama orang lain. Tidak menghargai agama orang lain artinya dia melakukan sesuatu yang memang bukan bagian dari ajaran agama dia. Ada satu doktrin, begitu sampai di Timor, itu pihak gereja memberikan satu doktrin bahwa siapa yang tidak mencium tangan Paulus, maka dia akan mendapatkan musibah. Imam musibah itu dia sakit, atau dia mati, atau musibah yang lain.
pasti akan kena musibah. Dan saya sampaikan kepada keluarga saya, orang tua saya dan saudara-saudara saya sampaikan bahwa saya orang pertama yang akan membuktikan bahwa saya tidak akan mau cium tangan Paulus. Kalau saya kena musibah, kalian harus jadi saksi bahwa musibah itu kena saya karena saya tidak cium tangannya Paulus. Dan itu saya buktikan sampai tahun 90 itu tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah aman-aman saja, sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Dan ternyata doktrin itu tidak benar. Dan itu yang membuat saya kemudian untuk mencari tahu sesungguhnya agama Islam ini apa sih sesungguhnya. Akhirnya seorang tokoh bisa melakukan sebuah ritual yang sebenarnya dia sendiri tidak pernah mengajarkan kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat saya mulai tertarik dengan Islam ini adalah ada beberapa simbol adat saya yang ada kemiripannya dengan simbol Islam. Salah satunya adalah bulan sabit yang ada di menara masjid, dan itu hampir sama dengan simbol adat saya. Kalau pemirsa bisa lihat di ke Taman Mini, simbol itu masih ada di Taman Mini. Itu sama seperti bulan sabit, bisa dilihat, itu masih ada di Taman Mini. Sampai sekarang masih ada. Itu mirip hampir sama dengan bulan sabit yang ada di masjid. Meskipun nanti belakangan saya tahu bahwa itu sebenarnya bukan simbol Islam yang sesungguhnya, tapi itulah salah satu yang membuat menginspirasi saya untuk masuk Islam. Ada lagi satu alat untuk upacara kenegaraan, upacara adat, itu hampir sama dengan satu alat yang ada di Indonesia juga, yaitu beduk. Kalau di kampung saya ukurannya kecil, dibuat dari kulit kambing. Tapi yang ada di masjid itu dibuat dari kulit sapi. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, itu membuat saya ada kesamaan. Nah, setelah saya lihat ternyata ajaran budaya saya dengan Islam itu dari simbol kebudayaan itu hampir sama. Ada kemiripan. Itu yang membuat kesimpulan sementara buat saya pada saat itu bahwa adat saya ini cenderung ke Islam ini hampir sama. Itu yang ketiga adalah ketika di kampung saya ada orang meninggal, waktu itu kakek saya yang meninggal, itu dikuburkan persis, proses pemakamannya hampir sama seperti orang Islam. Hanya saja pada saat itu yang dipakai bukan kain putih. Kalau di kampung saya ada namanya pakaian adat. Kalau nggak salah itu ada teman-teman yang dari dari perbatasan itu ada bawa itu kain. Nah, itu yang dipakai untuk dibuat kain kafan untuk dikuburkan begitu saja, tidak pakai peti. Jadi dengan pakaian itu apa adanya. Itu yang ketiga membuat saya semakin terheran-heran kenapa kok ajaran Islam ini hampir sama dengan adat saya, simbol-simbolnya maksudnya hampir sama. Kemudian saya coba mencari perbandingan itu di gereja. Dan akhirnya saya temukan di gereja apa yang saya temukan di masjid dan apa yang saya temukan di simbol budaya itu tidak ada. Yang ada di gereja itu adalah lonceng. Jadi dia kayak serep, ban serep itu ditaruh di sana, kemudian dipukul teng teng teng. Nah, itu yang saya temukan di sana. Ternyata yang yang saya sebut beduk yang ukuran kecil itu tidak saya temukan di sana. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mempelajari buku-buku Islam. Salah satu buku yang saya temukan pertama kali adalah buku Tuntunan Sholat Putra Toha Semarang yang cetakan tahun 1975. Dan saya temukan di halaman di bab sholat itu, di situ ditulis ada kalau orang sembahyang itu sholat, bahasanya sholat itu kalau berjamaah mendapatkan 25 sampai 27 derajat.
Nah, membuat saya penasaran itu ada satu kata yang di situ jemaat. Nah, jemaat itu kan kalau di situ nama-nama gereja saya.